Ternyata sahabat-sahabat, dengan kita bergerak bersama-sama, saling melengkapi kebutuhan, itu akan menjadikan petani kita semakin kuat. Oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat dimanapun berada, mari menjadi inisiator untuk menggerakkan para petani kita berkolaborasi, berkelompok, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi secara bersama-sama. Mudah-mudahan ketika kita sebagai rakyat bersemangat, bergerak, nanti pemerintah akan melirik semangat kita dan mendukung sehingga percepatan bisa lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatnya? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat, di musim yang sulit untuk bekerja karena sedikitnya lapangan pekerjaan, kemudian keadaan ekonomi yang kurang pasti, PHK di mana-mana, tentunya ini menjadi sebuah perhatian serius. Tidak hanya pemerintah, kita pun sebagai rakyat bisa turut andil untuk memberikan kontribusi membangun ekonomi bangsa ini. Sahabat-sahabat, saya terinspirasi oleh peradaban di kota Madinah pada saat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berhijrah, ya. Dan Rasulullah SAW berhasil membangun kota tersebut menjadi sebuah kota yang besar, bahkan bisa mendunia. Kemudian Rasulullah SAW membangun kota tersebut menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar dengan dua fondasi kekuatan yang utama, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan. Kaum muhajirin yang datang dari Mekah memiliki skill yang luar biasa di bidang perdagangan, dan kaum Ansor yaitu memiliki skill di bidang pertanian yang sangat hebat. Ketika kolaborasi dua masyarakat yang memiliki keahlian, jadi sebuah kekuatan besar untuk membangun peradaban suatu bangsa. Nah, saat ini di dunia pertanian dikeluhkan dengan mahalnya biaya input, terutama biaya variabel, yaitu. Nah, sahabat-sahabat, di depan saya ini ada karung yang berisi kompos kotoran puyuh. Nah, ya, dan ini alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh petani tetangga saya karena kotoran puyuh saya melimpah, dan kalau saya gunakan hanya sedikit sehingga sisanya ini bisa digunakan oleh petani. Awalnya saya ketika ingin memiliki kotoran domba, saya harus ternak domba. Ternyata begitu Allah mengilhamkan dengan bersatunya para petani yang memiliki potensi-potensi, insya Allah itu ketika disatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi ceritanya sahabat-sahabat, kotoran puyuh ini ya dimanfaatkan oleh tetangga saya yang kebetulan memiliki kotoran domba, dan saya pun butuh kotoran domba. Nah, ketika disinergitkan ternyata menjadikan sebuah kebutuhan akan pupuk sesuai dengan tanamannya itu menjadi semakin lengkap. Saya butuh kotoran domba untuk pertumbuhan generatif, sedangkan tetangga saya butuh kotoran puyuh untuk pertumbuhan vegetatif. Dan ini gratis, sahabat-sahabat. Tidak ditukar dengan uang, tetapi kita tukarnya dengan barang, ya, antara kotoran puyuh dengan kotoran domba. Sehingga kita bisa saling melengkapi. Ternyata sahabat-sahabat, dengan kita bergerak bersama-sama, saling melengkapi kebutuhan, itu akan menjadikan petani kita semakin kuat. Oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat dimanapun berada, mari menjadi inisiator untuk menggerakkan para petani kita berkolaborasi, berkelompok, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diatasi secara bersama-sama. Mudah-mudahan ketika kita sebagai rakyat bersemangat, bergerak, nanti pemerintah akan melirik semangat kita dan mendukung sehingga percepatan bisa lebih maksimal. Inilah sahabat-sahabat tempat produksi kompos yang sederhana, ya. Bangunannya belum begitu luas. Ini bekas kandang ayam orang tua saya.
kebetulan kandangnya dipindah dan bekasnya saya manfaatkan untuk pengolahan kompos. Nah, jadi petani sahabat-sahabat tidak akan bisa sejahtera secara maksimal kalau belum mandiri. Kenapa? Karena saat ini harga pupuk terus-menerus naik. Sulit untuk ketemu keuntungan, apalagi kualitas tanahnya semakin menurun. Dan ini berakibat menurunnya produktivitas tanaman. Inilah karung-karung yang berisi kotoran domba yang saya tukar dengan kotoran puyuh. Dengan kita berkolaborasi dengan petani yang lain, tentunya kita akan lebih kuat ya sahabat-sahabat. Nanti insya Allah akan saya olah, saya kombinasikan dengan kotoran puyuh, kotoran domba ini. Nanti saya akan tambahkan hijauannya, kemudian gedebok pisang sebagai sumber fosfornya. Jadi nanti akan menghasilkan pupuk yang lengkap, NPK. N-nya dari kotoran puyuh dan dedaunan hijau, begitu juga dengan daun kering. K-nya dari kotoran domba, dan P-nya yaitu dari gedebok pisang. Perkembangan ekonomi di sektor pertanian itu kalau kita bergerak terus akan semakin signifikan perkembangannya, tetapi ketika pemerintah mendukung tentunya akan menambah percepatan. Namun sebaliknya, sebesar apapun dukungan dari pemerintah, kalau kita masyarakat tidak mau bergerak, tidak mau produktif, tentunya ini akan sulit untuk diwujudkan menuju Indonesia yang sejahtera. Semangat para petani muda, terus berkarya, terus menghasilkan produk, terus produktif. Semoga Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.